Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Kesempatan ini saya berada di sebuah ruangan di pabrik tahu Sutra dengan brand Tahuku. Ya, betul. betul. Di sini ini unit usaha dari Primkopti Handayani Salatiga, betul? Oke. Nah, tentu saya mau tanya dan mengulik tentang produksi tahu Sutra. Bersama saya, Mas siapa, Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Sudah berapa lama nih gawe tahu, Mas? Ya kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. Berarti sudah ahli ya, Mas ya? Sudah. Tahu yang enak itu sing koyo ngopo, Mas? Yang enak itu yang lembut, gurih, namun prosesnya tidak mudah hancur. Oh gitu. Ya, kenyal gitu Pak Indi. Oke. Terus yang murah pura itu? Kalau melihat di pasaran, tahu kita termasuk yang paling murah, Pak. Oke. Kenapa bisa murah? Karena isi dalam kemasannya itu ada banyak. Enggak. Oke, karena isinya oke, harganya murah. Iya. Nah, kenapa bisa bikin murah? Produknya apa delene wae dhewe atau bagaimana? Delene punya kita sendiri. Jadi tapi orang lain nandur dhewe loh. Oke. Artinya karena pembelian produknya itu tidak melalui banyak tangan, begitu ya? Betul. Oke. Jadi tentu ini kalau sering kita dengar memutus mata rantai gitu ya. Ketika kita membeli dengan partai besar sebuah bahan dan langsung kita olah, tentu ini menjadi satu cara bagaimana mengurangi cost dari produksi itu sendiri. Betul. Oke, Mas Ahmad, saya tulis gede nih. Mas Ahmad, ya. Produksi ini di tempat ini sudah berapa lama nih, Mas? Untuk tempat produksi dengan sistem produksi semacam ini? Sini sudah 10 bulanan, Pak. 10 bulanan? Iya. Jadi Mas Ahmad sejak awal pegang produksi ini? Iya. Oke. Kalau menurut Mas Ahmad, sebelum ini pernah membuat tahu sebelum di sini? Pernah. Nah, berarti pengalaman ya? Iya. Oke. Sampaikan dulu pengalaman nih, Mas. Ketika nggawe tahu dulu dan sekarang, yang dulu. Ya, sebelum di sini, itu saya sudah pernah punya pengalaman membuat tahu Sutra juga. Oh, di mana itu? Awal mulanya di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Oke. Sana juga tahu Sutra. Dan kebetulan pimpinannya saja yang saya ingat pesannya begini. Yo saiki kowe latihan gawe tahu, misal besok sok gawe dhewe ora apa-apa, bilang. Oke, keren. Jadi tipe pemimpin yang keren kayak gitu, Mas ya? Ya, alhamdulillah. Terus lanjut, Mas. Ada pengalaman menarik apa ketika itu membuat tahu Sutra? Membuat tahu Sutra itu, saya sebelumnya kan belum pernah punya pengalaman tahu sebelum Jogja itu. Saya dulu bingung juga. Katanya tahu itu dari kedelai. Kok tidak ada bentuk kedelainya? Terus yang diambil apanya? Gitu. Oh, iso halus gitu ya? Nah, itu pertanyaan saya dari kecil sampai ketemu pabrik tahu itu. Nah, setelah di pabrik itu terjawab, oh ternyata prosesnya seperti ini. Ternyata benar dari kedelai, walaupun tidak mirip kedelai. Mas Ahmad ini lucu juga ya? Oke, Mas, lanjut lah. Sekarang gini, pengalaman di sini nih, Mas, selama 10 bulan. Iya. Apa, Mas, menarik? Jadi ujuk-ujuk berproduksi 1 kintal, 2 kintal, atau gimana? Dulu memulainya? Dulu sih awal-awal pastinya nggak sebanyak yang sekarang ya, Pak. Oke. Paling dulu awal-awal 1 masakan, 2 masakan. Ya alhamdulillah sekarang menyentuh angka 9 masakan, 10 masakan, kadang gitu. Bisa lebih. Berarti tahu itu sehari habis? Ya, sehari langsung drop ke agen-agen. Oh gitu. Ya di sini juga nyetok untuk keperluan misal ada yang beli langsung ke pabrik, bisa. Oke. Mas, kalau dari awal
Dari kedelai tadi, bisa Ya. diceritain Mas, runtutannya proses menjadi tahu sutra Mas? Kalau dari awal, pertamanya yang pasti itu kita tentukan dulu jumlah yang mau dimasak itu berapa kilo. Oke, kemudian Setelah tahap itu, kita masuk ke proses perendaman. Kedelai itu direndam dengan air dingin. Berarti bahan bakunya kedelai ya? Iya, betul. Oke. Direndam itu kurang lebihnya antara 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam itu kedelai berapa kilo itu Mas? Kalau sini kebetulan sih 14 kilo. Oh, setiap satu masakan 14 kilo. Oke, oke. Iya. Direndam 3 sampai 4 jam. Iya. Nah, ketika hari ini proses, berarti mulai merendamnya jam berapa Mas? Biasanya kan proses perendaman itu jam 5. Jam 5, berarti jam 5 sudah siap nih. Sudah ada ya? Ada yang bagian rendam. Oh sendiri. gitu, Kitanya jam belum 5 ya. Kemudian 5, 6, 7, 8, atau Ya. jam 9 gitu ya? Iya. Oke. Kemudian setelah direndam 3 jam, Ya, terus proses setelah selanjutnya? direndam, terus proses pencucian. Oke. Pencucian kedelai sampai bersih. Setelah bersih, masuk ke proses penggilingan. Oke. Kemudian gilingnya pakai mesin nih Mas? Ya, 14 kilo itu berapa menit pakai mesin? Kurang lebihnya 20 menitan, Mbak. 20 menit? Iya. 14 kilo 20 menit. Penggilingan 20 Kemudian menitan. setelah digiling, Setelah digiling kan jadi bubur Bubur, oke. bubur kedelai. Ah. Ya, itu terus dimasak. masak piye? Dimasak, dimasukkan ke dalam panci pemasak. Itu Ditambah ditambah air. energinya kita pakai uap. Steam ya? Ya, Pemanas ya? betul. Oke. Ditambah air nggak itu? 14 Ditambah kilo? air, Pak. Berapa? Kalau tidak ditambah air kan kekentalan, Oke. terlalu kental. Ditambah air kurang lebih 10 ember. 10 ember, seembernya pirang liter? Masing-masing ember itu 10 literan. 10 kali 10, berarti ada 100. Banyak. Beda ya? Itu masaknya berarti plus air? Iya. Bubur plus air? Iya. Oke. Masaknya itu berapa menit, berapa jam? Pemasakan kurang lebihnya cepet ya Pak. 8 menit udah matang. Nah, untuk 8 menit matang. Iya. Untuk mengetahui matangnya itu, apa dengan ketika menit itu atau dengan apa? Tandanya itu kan Oke. mendidih. Biasanya mendidih Gumpal-gumpal bertanya itu busa lebih tebal, lebih banyak. Oke, busanya itu dibuangin enggak atau didiemin atau diaduk aja? Kita pakai metode aduk dan steam, semprot. Semprot air. Oh gitu, busanya yang tadi disemprot? Ya, kalau pakai air tekanan kenceng, itu busanya bisa menghilang. Ya. Bisa menguap. Terus ya nanti gitu. mendidih kedua ada busanya lagi. Tapi tidak sebanyak yang mendidih pertama. Terus lanjut? 3 kali mendidih sudah matang. Sudah matang ya? Tuh. Jadi cepet ya? Nanti bisa lihat posisi masak juga ya? Kebetulan hari ini pas lagi masak, jadi bisa. Oke. Nah, setelah dimasak, terus proses Setelah selanjutnya? dimasak kan itu proses memasaknya kita masih tercampur. Oke. Antara air, bubur kedelai, nah bubur kedelainya itu ada ampasnya. Nanti Oke. kita pisahkan. Lewat langkah selanjutnya, Betul. disaring itu. Betul, lewat Oke. kain saring. Jadi dia nanti akan memisahkan ampas dan susu kedelai. Oke. Berarti yang akan dimasak menjadi tahu yang Susu kedelainya. ampasnya Ampasnya dipisahkan, bisa untuk pakan ternak. Nah, bisa langsung ngambil dulu. Ada. Oh gitu. Kalau misalnya nanti saya order ngambil boleh? Wah, kebetulan di sini sudah dikontrak. Lah itu. Oke, jadi menarik. Oke, enggak apa-apa. Terus limbahnya kan berupa air. Airnya juga ada yang pesan juga, sudah dipesan. Sebagian ada. Sebagian ditampung dibuat pupuk. Oh gitu. Berarti Ya, kalau masuknya pesen pupuk cair. Pesen airnya mungkin masih boleh ya? Boleh. Untuk minuman ternak Boleh, ya. kan, betul. Oke. 14 kilo diproses masak kemudian disaring. Ketika penyaringan ini berapa dibutuhkan waktu? Proses Penyaringan. kurang lebih 10 menitan, Pak. 10 menit Ya. setiap 14 kilo. Ya. Oke, lanjut setelah disaring kemudian
Masuk ke tahap pembibitan. Nah, kan kita masih bentuk susu kedelai. Okay. Nah, kita misahkan molekul dengan airnya. Itu dipisahkan dengan cara ya? Air biang. Nah, bisa diterangkan apa itu air biang? Air biang itu air yang sebelumnya sudah dipisahkan juga. Misalnya hari ini susu kedelai dipisahkan dengan air biang itu. Nah, kan nanti terpisah antara air dan kembang tahunya. Oke. Nanti airnya itu ditampung, kita buat besok lagi. Berarti airnya masih kepake buat besok. Karena terus kalau dipakai hari ini tidak bisa. Oh, gitu. Yang diproses hari ini yang ya disimpan terus buat besoknya lagi. Enggak. Ya tadi kan airnya terpisah. Ada yang tidak terpisah, yang apa tadi? Kembang tahunya. Kembang tahunya berarti diproses hari ini. Kembang tahunya dicetak terus diperas menjadi tahu. Sudah jadi. Sudah. Terus airnya itu yang besok itu juga dicetak menjadi tahu juga. Airnya itu buat besok pembibitan. Yang susu kedelai dicampur air itu nanti misah lagi. Jadi maksudnya pembibitan itu harus mencampurkan air itu. Iya. Nah, air itu ono formulanya enggak? Atau dari saringan-saringan tadi aja? Dari saringan tadi. Oh, hanya begitu? Iya. Kalau tempe kan ada ragi gitu loh. Iya. Kalau ini? Betul. Kalau ini? Enggak ada. Oh, dari gitu. Air biangnya itu. Berarti terus ya Mas ya? Iya, proses kemarin air biangnya dipakai untuk sekarang. Iya. Air yang sekarang dipakai untuk besok. Betul. Nah, saya mau tanya awalnya banyu nih. Ya, kan ada awalnya dulu. Betul. Dari mana? Awalnya itu pembuatannya dari air biasa yang dimasak sampai mendidih, terus dicampur cuka. Nah, itu dia. Pembuatan gitu. Pertamanya. Berarti dipakai itu proses sampai beberapa hari untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, kalau untuk yang pertama itu hasilnya jadi kurang bagus, Pak. Oke, berarti memang ada formula yang diciptakan ya untuk membuat jadi tahu gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus air biang itu akan dipakai seterusnya atau mengganti nanti air biang itu, Mas? Maksimal 2 hari. Enggak, untuk prosesnya. Iya. Ini dipakai. Ini dipakai lagi, dipakai seterusnya. Seterusnya begitu. Sampai seterusnya. Iya. Berarti tidak pernah membuat air biang yang baru. Tidak, itu membuat air itu ketika pertama kali buka pabrik. Berarti 9 bulan yang lalu itu terbuat. Ya, betul. Luar biasa ya. Kanggo terus ya. Berkelanjutan jadinya. Pakai setiap hari. Keren. Oke, setelah itu cetak. Ya. Tahu jadi. Dicetak, dipres. Nah, untuk membedakan tahu sayur dengan tahu sutra, kita terletak ada di gimana tadi? Tahu sutra dan tahu sayur itu kan sudah istilah yang berbeda. Oh iya, bedanya apa itu, Mas? Kalau tahu sutra digoreng, dimakan, bisa disayur, bisa. Tapi kalau kita tahu sutra itu kan sudah ada bumbunya. Jadi tinggal goreng terus dimakan. Oh, berarti rasa asin dan gurihnya sudah ada. Gurihnya sudah ada. Praktis tinggal goreng terus makan. Oke. Digorengnya itu nanti bisa berkulit enggak kalau yang sutra itu? Bisa. Bisa berkulit? Bisa. Oke. Mas, ada berapa orang ini pekerja yang bekerja di sini untuk membuat tahu ini? Di atas 3 orang, yang bawah 1 orang. Atas itu mana maksudnya? Ya sini, kan bawah ada lagi yang bagian apinya. Pakai apa? Proses pembuatan uapnya pakai kayu. Kayu, pakai ditampung dulu ya. Iya. Ketel itu ya. Ketel uap. Uapnya dialirkan ke sini buat masak. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, kita akan lihat proses pembuatan tahu. Ya, mari. Nanti. Sahabat desa, sahabat UMKM, sahabat kuliner. Tahuku, produk tahu dari Prim Kopti Salatiga. Ini tahu jenis Mas? Sutra. Kenapa disebut sutra, Mas? Karena dia dari teksturnya. Yang kita kenalkan sutra itu lembut, dan halus. Kita pakai untuk
dan tahunya. Kita coba lembutnya, halusnya kayak apa? Ayo Mas. Betul. Jadi ada dua produk, betul. Yang ini warna kuning, hanya beda warnanya tok. Betul, dari semuanya sama prosesnya. Sama. Pewarnanya juga alami. Kita ada dilihat menggunakan warna rempah kunyit. Nah, kalau yang putih ini betul-betul asli ya. Betul. Ayo Mas, dicoba Mas. Mari kita akan coba yang itu juga bareng. Boleh di-shoot ke depan, shoot tahunya, jangan orangnya, ke depan aja enggak apa-apa. Terus, nah, ini kita bisa lihat langsung, dibuka Mas. Dalamnya setelah digoreng. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, ini mentahnya seperti ini, kemudian digoreng, kulitnya timbul karena digoreng. Dan kita akan coba tekstur lembutnya seperti si panas. Si panas, Pak. Oke, kita coba. Mas, nah ini dibumbu apa ini Mas? Kita bumbui dengan garam, bawang, dan tentunya margarin tadi Pak, yang menambah rasa gurihnya. Berarti ini sudah rasanya sudah ada nih. Sudah. Tinggal goreng aja. Praktis Pak. Jadi kita beli satu bungkus ini. Untuk harganya nanti kontak saya ya. Oke. Ini murah sekali yang jelas. Prosesnya higienis dan cukup tinggal goreng aja. Tidak usah memberi bumbu. Semuanya sudah berasa rasa asin dan gurih bawang. Ditambah margarin. Sahabat UMKM, saya yakin yang melihat tontonan ini satu waktu pengen melihat ke tempat produksi. Ini diperbolehkan nggak, Mas? Diperbolehkan, Mas. Nah, monggo silahkan ada kelompok komunitas yang ingin melihat proses, nanti kami akan mencoba fasilitasi. Nah, harapannya tayangan ini selain kita akan mempublikasi produksi tahu sutra yang ada di Salatiga, subunitnya dari Primkop di Salatiga, kita juga akan memberikan satu semacam edukasi ya Mas ya. Betul. Iki loh, gawe tahu sing gini seperti ini. Ruangannya nggak butuh lebar, tetapi menghasilkan produk yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.